Salam sehat, salam damai, dan salam persatuan untuk Sobat MC dimanapun berada. Pada kesempatan ini, sebagaimana janji MC saat unboxing Redmi Note 9 Pro, MC akan membahas alasan MC memilih Redmi Note 9 Pro. Sebelumnya, MC memiliki HP merek Coolpad. Sekitar 3 tahun telah menjadi alat komunikasi, medsos, dan sekedar buka-buka Peluang YouTube. usaha ternak lele dalam drum plastik. Menyaksikan serial Gembira Ri. Magot, kalian bisa pilih terserah mau yang mana. Contoh yang ini bar, kalian tinggal klik, tahan, dan seret ke bawah ke timer. Kurang lebih akan seperti ini. Video kali ini khusus untuk kalian yang baru mau bikin channel YouTube ya. Simak terus. Saat menonton konten-konten YouTube itulah ada keinginan untuk juga membuat konten atau channel YouTube sendiri. YouTuber amatir dan pemula saja sudah cukup. Karena untuk menjadi YouTuber pro perlu modal besar untuk pengadaan alat dan pembentukan tim. Dan MC sadar diri untuk itu. Adapun untuk menjadi YouTuber pemula dan amatir, Sebenarnya sangat kagum sama YouTuber yang cuma pakai HP. tidak perlu modal besar. Yang penting ada kamera dan editing video. Sehingga MC memutuskan untuk mengganti HP Coolpad dengan HP Android yang lain yang memenuhi 2 kriteria tadi. Memiliki kamera yang memadai untuk pengambilan gambar dan untuk editing video. Tidaklah mudah memutuskannya. Jenis dan merek HP apa yang cocok untuk itu? Tanya sana, tanya sini. Googling sana, googling sini. Saat pertama kali googling, kalimat kunci pada mesin pencarian yang MC ketik adalah HP Android dengan kamera terbaik. Lalu MC melanjutkan dengan memilih 15 HP kamera terbaik 2020. Hasilnya hampir semua HP yang ditawarkan jauh di atas budget. Ada Oppo Find X2 Pro, Huawei Mate 30 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Pro, iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Huawei P30 Pro, Oppo Reno 10 kali zoom, Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei Mate 20 Pro, Apple iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9, Apple iPhone XR, dan yang terakhir Xiaomi Mi Note 3. Hanya Xiaomi Mi Note 3 yang memenuhi. Itu pun setelah browsing lebih lanjut, HP tersebut ternyata berharga hampir 4 juta rupiah. Walau apa yang dicari belum didapat, namun MC tertarik dengan HP Xiaomi. Ditambah terdapat artikel berisi rekomendasi HP Xiaomi kamera terbaik, jago foto, dan tetap murah. Dengan antusias, MC membuka laman tersebut. Dan setelah MC membuka lamannya, MC tertarik dengan kata-kata, "Kamu merupakan
tipe yang berfokus pada kamera ketika memilih sebuah smartphone, tapi tetap dengan budget terbatas, simak daftar HP Xiaomi kamera terbaik berikut ini. Kalimat ini MC banget, karenanya tidak ada salahnya MC coba menyimak. Terdapat 10 jenis HP Xiaomi, namun sebagian besar masih dengan harga yang cukup tinggi, seperti Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Redmi K20 Pro, Xiaomi Redmi K20, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi 8, dan 3 urutan terakhir memang berharga di bawah 4 juta rupiah. MC tertarik dengan urutan nomor ke-10 Xiaomi Redmi Note 8 Pro dengan rentang harga tertulis Rp3.865.000 sampai dengan Rp6.099.000. Lalu MC coba cek harganya, dan ketika MC melihat kelamannya, MC tertarik karena dari gambar yang ditampilkan sebagian besar adalah gambar dan harga dari Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dan salah satu harganya tertulis Rp3.249.000. MC tertarik Xiaomi Redmi Note 9 Pro dengan harga Rp3.249.000 ini karena masih di bawah budget MC. MC mulai tertarik dan ingin tahu lebih lanjut tentang spesifikasinya. Adapun spesifikasi pertama yang MC ingin tahu yaitu bagaimana dengan kameranya. Dan ketika MC tahu kamera utamanya adalah 64 megapiksel, MC memutuskan untuk membeli Redmi Note 9 Pro ini. Dan semakin yakin ketika melihat spek lainnya dari Redmi Note 9 Pro. Tidak butuh lama, lalu MC membuka aplikasi Shopee untuk melakukan pemesanan. Hari itu juga MC memesan dan membayar melalui Indomaret sejumlah Rp3.455.000 termasuk biaya pengiriman. Tidak memakan waktu lama, dalam 2 hari paket Redmi Note 9 Pro telah tiba sampai di tangan MC dan hari itu juga dilakukan unboxing. Sobat MC, alasan MC tertarik dan memutuskan membeli Redmi Note 9 Pro terutama karena dengan harga terjangkau, bisa dibilang cukup murah, MC mendapatkan HP dengan kamera berkualitas, melebihi ekspektasi dan yang pasti tidak mengecewakan. Bukan tidak berdasar MC mengatakan ini, karena dari sisi harga misalnya, harganya cukup murah dibandingkan HP Android lainnya. Dengan harga terjangkau, MC telah mendapatkan HP dengan kamera berkualitas melebihi ekspektasi dan yang pasti tidak mengecewakan. Bukan tidak berdasar MC mengatakan ini, karena MC telah membuktikan dengan mencoba mengambil gambar ataupun video dengan kamera bagian belakang, kamera utama, dan kamera bagian depan selfie dengan menggunakan mode pemotretan yang berbeda.
dan pada kesempatan ini akan MC bagikan kepada para sobat. Sobat MC, ada beragam mode pemotretan pada aplikasi kamera Redmi Note 9 Pro. Jumlah keseluruhannya ada 9, dimulai dari gerak lambat, video singkat, video, foto, 64M, portrait atau lensa depth, malam hari atau night mode, panorama, dan Pro. Pertama, mari kita gunakan mode Pro, yang mana mode Pro ini memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan tergantung waktu, keadaan, dan hasil pemotretan yang diinginkan. Pertama, fitur metering. Fitur ini baik digunakan untuk memotret subjek di tengah bingkai dengan memperhitungkan kecerahan area sekitarnya. Paling baik untuk adegan dengan cahaya merata. Kedua, puncak fokus. Saat kita ingin memfokuskan secara manual, gunakan puncak packing fokus untuk menempatkan sorotan merah pada area fokus. Dalam hal ini, sobat dapat menggeser cincin pencahayaan dari cincin fokus dan menyesuaikan kedua parameter secara terpisah. Ketiga, verifikasi exposure. Ini diambil saat siang hari, sedangkan ini malam hari. Verifikasi exposure digunakan untuk menyesuaikan pencahayaan dengan benar, yaitu dengan cara menyorot area yang kurang terang dalam warna biru dan area berlebih dengan warna merah. Format RAW. Format gambar ini menangkap semua data gambar yang direkam oleh sensor saat sobat mengambil foto. Data yang tidak terkompresi memberi sobat lebih banyak pilihan dalam pasca pemrosesan. Fitur selanjutnya yaitu keseimbangan putih atau WB. Pengaturan penggunaan fitur ini disesuaikan dengan penerangan. Sobat dapat mengatur menggunakan WB lampu pijar, siang hari, fluoresen, atau berawan. Sobat juga dapat mengatur keseimbangan putih ke nilai khusus dalam rentang Kelvin 2000 sampai 8000. Pilihlah WB sesuai dengan penerangan di sekitar. Jika sobat tidak yakin, maka pilih saja WB otomatis atau auto. Selanjutnya adalah fitur fokus. Sobat dapat memfokuskan secara manual dan secara otomatis. Secara manual dimulai dari 1 sampai 100. Semakin besar nilai yang dipilih, maka area fokus semakin jauh dari lensa. Selanjutnya, kecepatan rana. Ketika sobat memilih kecepatan rana secara manual, ingatlah bahwa semakin lama ranah terbuka, semakin banyak cahaya yang masuk pada sensor, dan ini menghasilkan gambar yang lebih cerah. Gunakan pengaturan ini ketika sobat mengambil gambar dengan cahaya bergerak dengan intensitas berbeda, misalnya lampu kelap-kelip atau memotret lampu-lampu kendaraan yang bergerak. Menentukan kecepatan rana memang tidak langsung cocok, maka akan ada proses trial and error. Selanjutnya, kompensasi pencahayaan atau EV. Fitur ini memungkinkan sobat untuk mengkompresikan cahaya ketika sobat menginginkan gambar menjadi lebih terang atau lebih gelap daripada yang disarankan pengukuran metering. Rentang pengaturan dimulai dari -4, itu paling gelap, dan 4 itu paling terang. Sensitivitas ISO. Kecuali secara auto, sobat dapat mengubah nilai sensitivitas secara manual. Ingatlah, semakin tinggi nilai ISO yang digunakan, membuat kamera akan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya, tetapi membawa lebih banyak noise digital ke dalam gambar sobat. Tips untuk sobat, atur ISO paling rendah
agar sensor kamera Redmi Note 9 Pro tidak terlalu sensitif terhadap cahaya. Pada Redmi Note 9 Pro, sobat dapat berganti antar beragam lensa yang tersedia, yaitu wide lensa sudut lebar, ultra wide lensa sudut ultra lebar dengan resolusi 8 megapiksel dan lensa makro dengan resolusi 5 megapiksel. Kecuali lensa wide, lensa ultra wide sekarang ini sangat dibutuhkan karena bisa mengambil gambar dengan cakupan sesuai mata kita melihat. Biasanya lensa ultra lebar ini bermanfaat untuk mengambil seluruh gambar dalam ruangan yang sempit atau foto-foto pemandangan atau landscape. Dengan lensa ini, pengguna bisa memotret subjek yang sama dengan sudut pandang berbeda. Lensa makro. Sobat, akhirnya Xiaomi menaikkan resolusi lensa makronya ke 5 megapiksel. Setelah banyak produknya menggunakan resolusi 2 megapiksel saja. Dengan resolusi 5 megapiksel ini, kita masih memiliki kesempatan untuk membuat hasil foto makro menjadi lebih dekat lagi dengan melakukan zoom in setelah foto diambil. Sementara 2 megapiksel akan mudah pecah. Sebaiknya saat menggunakan lensa makro, aktifkanlah terlebih dahulu fokus dan jepret dengan cara mengakses setting dan lalu aktifkan fitur tersebut dengan menggeser tombolnya ke sebelah kanan. Tips saat memotret lensa dengan menggunakan lensa makro adalah mencari objek yang berwarna terang, mengingat mata manusia lebih sensitif pada warna tersebut. Tips lain yaitu saat mengambil gambar dengan lensa makro itu butuh tangan yang steady dan cahaya yang cukup untuk hasil yang lebih baik. Dalam mode Pro, sobat juga dapat menggunakan kamera utama 64 MP. Pastikan mode 64 MP diambil di saat kondisi cahaya sangat cukup untuk hasil yang baik. Keuntungan 64 MP ini bisa mendapatkan detail yang lebih baik karena tingginya resolusi dan memberikan tekanan rana yang instan, tidak menunggu sampai gambar selesai diambil atau lag. Secara keseluruhan, main kamera ini bisa dikatakan menghasilkan gambar yang bagus untuk kelas mid-range smartphone. Detailnya dapat, HDR-nya juga bagus, dan warna-warna bisa ditampilkan dengan menarik, terutama untuk foto-foto outdoor. Mode panorama. Sobat dapat menggunakan mode panorama untuk menghasilkan area tangkapan gambar serasa lebih luas dalam 2 dimensi. Cara menggunakannya, sobat cukup mengarahkan kamera dan menggesernya secara perlahan, mengikuti tanda panah pada garis biru. Tip saat foto menggunakan mode panorama, objek foto sebaiknya berada pada kondisi statis atau diam. Mode malam hari. Pada kamera utama juga disematkan mode foto untuk malam hari atau night photography. Hasilnya bagus, noise terjaga, objek terlihat lebih terang dan jelas. Suasana malam tertangkap dengan baik. Sepertinya Xiaomi semakin mastering dalam algoritma foto twilight low light ini. Saat hari sudah malam, teknologi AI Redmi Note 9 Pro akan secara otomatis menghasilkan mode pemotretan malam. Mode ini menaikkan kontras foto agar langit menjadi lebih gelap dan warna lampu menjadi lebih terang. Berikutnya ada lensa depth. Dengan sensor kedalaman 2 megapiksel, sensor ini satu-satunya penambahan baru pada susunan kamera Redmi Note series. Dengan tambahan ini, pengguna bisa mengambil foto bokeh lebih cemerlang. Hasil foto potret atau bokeh di Redmi Note 9 Pro cukup bagus untuk kelas kamera 3 jutaan. Sangat bergantung dengan cahaya
untuk menghasilkan pemisahan objek depan dan background yang baik. Pengguna bisa mengatur bokehnya secara real time, bisa diadjust kebukaan lebih besar atau kecil. Mode 64 MP. Sama seperti di bagian desain, pengaturan kamera Redmi Note 9 Pro jika dilihat sepintas juga tidak jauh dari perangkat terdahulunya Redmi Note 8 Pro. Namun, ditinjau lebih dalam, sensor yang diusung kini lebih baik. Lensa utama 64 MP pada Redmi Note 9 Pro mempunyai sensor yang lebih besar, yakni 1/1.72 inch dengan bukaan f/1.89 dengan teknologi super pixel binning 1.6 microamp 4-in-1 super pixel. Ukuran sensor tersebut setara dengan setup kamera yang ada di smartphone flagship. Tangkapan kamera dipastikan lebih tajam dan lebih terang. Walau zoom tidak bekerja di mode Ultra HD 64 MP ini, pengguna bisa mengcrop-foto dan tetap mendapatkan potongan yang detail. Mode foto. Ketika sobat menggunakan mode foto, sobat akan dimanjakan dengan berbagai kemudahan melalui fitur-fitur yang ada di dalam. Seperti misalnya sobat dapat memotret dengan zoom yang terbaik dimulai dari yang paling kecil 0,6 kali sampai 10 kali. Kecuali itu, sobat juga dapat mengaktifkan pencahayaan baik secara manual ataupun auto, yang semua ini didukung teknologi kecerdasan buatan atau AI. Selain hasil foto yang menawan, sobat juga bisa merekam video layaknya sutradara berkat fitur-fitur yang disediakan saat sobat menggunakan video baik pada mode Pro maupun video pada mode lainnya. Pada penggunaan video pada mode Pro, fitur utama ataupun fitur pendukung dapat disetting terlebih dahulu sesuai dengan hasil video yang diinginkan. Untuk memudah sobat merekam gambar agar tidak miring, maka terlebih dahulu tampilkan garis bantu. Lalu, sobat dapat mengatur kualitas video yang ingin dihasilkan, mulai dari resolusi yang paling tinggi yaitu 4K 30 fps, HD 1280 x 720, (1080 30 fps), hingga resolusi 1080 60 fps. Layaknya sutradara profesional, sobat dapat menggunakan bingkai film. Akan ada kotak hitam di layar yang muncul ketika sobat memasuki mode rekam video layaknya sinema. Juga, sobat dapat mengaktifkan LOG, mengaktifkan lock mode yang biasanya tersedia di kamera profesional, yang akan memungkinkan sobat mendapatkan profil warna data untuk mengeditnya kemudian. Kecuali rekam video dalam mode Pro, sobat juga dapat melakukan rekam video dalam mode video itu sendiri. Sesungguhnya tidak banyak perbedaan antara keduanya, karena baik fitur maupun kualitas rekaman yang dihasilkan tidak akan membuat sobat kecewa. Pada Redmi Note 9 Pro, sobat dapat berekspresi dan mengeksplor
atas hasil rekaman video sobat, yaitu dengan cara mengaktifkan mode gerak lambat untuk menghasilkan rekaman video yang diperlambat dalam bentuk slow motion layaknya adegan-adegan film profesional, atau sobat dapat mengaktifkan mode video singkat untuk menghasilkan rekaman video yang dipersingkat atau dipercepat. Dalam mode video singkat, waktu rekam dibatasi 15 detik, namun hasilnya berbeda-beda tergantung pilihan sobat sebelum merekam, dari sangat lambat hingga sangat cepat. Sobat MC, sebagaimana smartphone lainnya, Redmi Note 9 Pro juga dilengkapi kamera depan dengan resolusi 16 MP. Tidak jauh beda dengan kamera belakang, mode dan fitur-fitur yang disajikan cukup lengkap. Hanya bedanya, sobat tidak dapat menggunakan kamera depan saat berada pada mode 64M dan malam hari.